Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah etika bisnis Islam, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen atau fungsi dari manajemen keuangan. Mulai dari sejarah, bagaimana pengertian dari manajemen keuangan, serta tujuan dan prinsip, dan apa saja macam-macam dari manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan. Sejarah dari manajemen keuangan. Ada penulis yang mencatat sejarah perkembangan manajemen diawali dari pra-industrialisasi. Ada yang mengawalinya sejak aliran klasik, dan ada juga yang memulai dari manajemen dunia. Menemukan sistem manajemen dari akar budaya dan karakter dasar bangsa Indonesia hampir dipastikan dapat lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah melaksanakannya, seperti negara mana saja: Jepang, Cina, Eropa, dan Amerika. Lalu di sini jelaskan juga bahwasanya manajemen situasional yang diterapkan dalam pendekatan sistem kepemimpinan situasional terdiri dari 4 macam sistem, yaitu apa saja? Sistem directing atau pengarahan, sistem konsultatif atau coaching atau konsultasi atau bimbingan, sistem supporting atau dukungan, dan sistem delegating atau delegasi. Maka dari itu muncullah juga yang namanya sistem atau manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi apa saja? Meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund, dan bagaimana menggunakan dana tersebut, allocation of fund. Lalu manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanji aktiva tersebut. Lalu tujuannya dari manajemen keuangan sendiri pada perusahaan yang pastinya adalah supaya manajemen keuangan bekerja secara efisien. Perusahaan paling tidak harus memiliki sasaran atau tujuan utama yang jelas. Jadi harus jelas tujuan utama dari manajemen keuangan pada sebuah perusahaan. Tujuan dalam perusahaan memiliki beberapa macam tujuan, antara lain apa saja? Yang pertama adalah tujuan perusahaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau laba dari pemilik perusahaan. Lalu yang kedua, tujuan memaksimalkan kesejahteraan dari para pemegang saham, yaitu yang dijalankan dengan cara memaksimalkan harga pasar dari saham perusahaan. Tujuan tersebut bisa dikatakan merupakan sebuah tujuan yang tepat. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang pertama adalah harga pasar saham merefleksikan evaluasi oleh pasar terhadap prestasi dari perusahaan tersebut pada saat itu dan masa mendatang. Jadi penting dari adanya saham atau yang pemegang saham. Terus yang kedua adalah tujuan memaksimalkan harga pasar turut memperhitungkan kapan pengembalian modal atau return akan diterima oleh para investor atau pemilik dalam jangka waktu terjadinya resiko atau return tersebut. Jadi tujuan yang kedua adalah memaksimalkan harga pasar. Terus yang ketiga, memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, tidak bisa membebaskan perusahaan tersebut dari pertanggungjawaban sosial. Ini yang poin ketiga dari
Tujuan dalam sebuah perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, tidak bisa membebaskan perusahaan tersebut dari pertanggungjawaban sosial. Ini kenapa terjadi? Karena yang pertama adalah kesejahteraan para pemegang saham serta kehidupan perusahaan sangat bergantung pada pertanggungjawaban sosial dari perusahaan. Jadi kesejahteraan pemegang saham itu sangat bergantung pada pertanggungjawaban sosial dari sebuah perusahaan. Terus yang kedua adalah perusahaan bisa dipandang memproduksi baik barang dan jasa ataupun barang atau jasa sosial yang nantinya akan sangat menguntungkan bagi para pemegang saham. Jadi perusahaan itu bisa dipandang memproduksi baik barang atau jasa pribadi ataupun barang atau jasa sosial yang nantinya akan menguntungkan bagi para pemegang saham. Lalu apa saja prinsip dari manajemen keuangan? Prinsip yang pertama adalah konsistensi atau dalam bahasa Inggrisnya konsistensi, gitu ya. Di dalam prinsip konsistensi ini pada suatu sistem serta adanya kebijakan keuangan perusahaan mestilah konsisten. Jadi prinsip dari manajemen keuangan itu haruslah konsisten. Tidak ada perubahan pada periode ke periode, tetapi mesti diingat bahwasannya sistem keuangan ini tidak berarti tidak boleh untuk dilakukan suatu penyesuaian apabila ada sebuah perubahan atau secara signifikan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah akuntabilitas atau accountability. Prinsip manajemen keuangan adalah sebuah kewajiban moral ataupun hukum yang telah melekat kepada individu, suatu perusahaan atau kelompok untuk memberikan suatu penjelasan bagaimana dana atau kewenangan yang sudah diberikan untuk pihak ketiga yang digunakan. Lalu pihak-pihak ini mesti harus akuntabel atau akuntabilitas tersebut. Terus yang ketiga adalah transparansi. Transparansi ini jelas gitu ya artinya. Manajemen dalam sebuah manajemen keuangan harus transparan terhadap sebuah pekerjaan, terutama pada pekerjaan dalam hal keuangan. Terus yang keempat adalah kelangsungan hidup atau viability. Kelangsungan hidup ini supaya kesehatan keuangan tetap terjaga pada suatu perusahaan, segala pengeluaran operasional atau pada tingkat yang strategis mesti disesuaikan dengan menggunakan dana yang ada. Jadi segala pengeluaran operasional atau pada tingkat yang strategis mesti disesuaikan dengan menggunakan dana yang ada. Terus yang kelima, integritas atau integrity. Yang keenam, prinsip dari manajemen keuangan adalah pengelolaan. Jadi dalam manajemen keuangan mesti dapat melakukan pengelolaan dengan adanya dana yang mumpuni, di mana sudah didapatkan dan dapat memberikan jaminan bahwa terdapat dana yang telah diperoleh dan akan dapat digunakan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditentukan pada awalnya. Terus yang terakhir yaitu standar akuntansi. Dalam standar akuntansi ini digunakan sesuai dengan adanya prinsip-prinsip atau adanya standar peraturan akuntansi yang telah berlaku. Jadi harus sesuai dengan standar akuntansi yang sudah berlaku. Aktivitas keuangan. Manajemen keuangan ini berhubungan dengan 3 aktivitas. Aktivitas apa saja? Yaitu aktivitas penggunaan dana, aktivitas perolehan dana, dan aktivitas pengelolaan aktiva. Ini dijelaskan satu-satu. Yang pertama adalah aktivitas penggunaan dana. Maksudnya adalah aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Terus yang kedua adalah aktivitas perolehan dana. Aktivitas perolehan dana ini maksudnya adalah
aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Jadi sebuah aktivitas yang diperoleh atau yang didapat dari sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal dari perusahaan. Terus yang ketiga adalah aktivitas pengelolaan aktiva. Aktivitas pengelolaan aktiva ini adalah setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Pada akhir periode atau kuartal dalam tahunan, laporan keuangan disiapkan untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi pada saat tersebut dan untuk meringkas aktivitas operasi selama periode sebelumnya. Lalu laporan keuangan pada umumnya terdiri dari beberapa laporan, yaitu neraca, laba rugi, laporan ekuitas pemegang saham, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Ini disimak. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet. Neraca atau laporan posisi keuangan maksudnya adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Terus yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini tujuannya adalah untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca laporan yang mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Yang ketiga adalah laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ini manfaatnya adalah untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktiva perusahaan. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Arus kas penting dalam pengambilan keputusan, diperlukan pelaporan atas kas masuk dan kas keluar. Sekian, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.